Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang apa sih itu depresiasi dan contoh soal. Selamat menonton! Soal nomor 2. Biaya perolehan sebesar Rp11.500.000 dengan nilai sisa atau residu Rp1.500.000 dan perkiraan umur ekonomis adalah 5 tahun. Hitunglah 1. JAT dihitung dengan rumus JAT sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Jawabannya JAT sama dengan 5 kali 5 tambah 1 per 2, hasilnya adalah 15. Beban penyusutan tahun 2002, 5 per 15 dikali 11.500.000 dikurang 1.500.000, hasilnya adalah Rp3.733.333. Soal nomor 4. Metode jumlah angka tahun sum of the years digit method dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara pembilang atau numerator menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar ke tahun terkecil. Penyebut atau denumerator adalah jumlah angka tahun. Contoh, jika umur ekonomis aset adalah selama 4 tahun, maka penyebut bilangan pecahannya adalah jumlah angka tahun, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Angka pembilang tahun ke-1 hingga tahun ke-4 masing-masing adalah 4, 3, 2, dan 1. Tarif penyusutan tahun ke-1 adalah 4 per 10. Tahun kedua adalah 3 per 10. Tahun ketiga 2 per 10. Serta terakhir tahun keempat 1 per 10. Jawabannya adalah dasar penyusutan sama dengan 135 juta dikurang 15 juta, hasilnya 120 juta. Pencatatan pada tanggal 31 Desember 2014, depreciation hasilnya adalah 48 juta. Accumulate depreciation adalah 48 juta. Mesin dibeli seharga Rp52.000 oleh Carver CO pada tahun 2006. Awalnya diperkirakan memiliki umur 8 tahun dengan nilai sisa Rp4.000 pada akhir waktu itu. Penyusutan telah memasuki akhir tahun 2011, ditentukan bahwa umur aset diperkirakan bisa sampai 10 tahun dengan nilai sisa Rp4.500 pada akhir tahun. Tentukanlah ayat jurnal untuk mencatat penyusutan untuk tahun 2011. Depresiasi sama dengan 52.000 dikurang 4.000 dibagi 8.000 sama dengan 6.000. Akumulasi depresiasi untuk 5 tahun sama dengan 5 dikali 6.000 sama dengan 30.000. Nilai buku sama dengan 52.000 dikurang 30.000 sama dengan 22.000. Depresiasi setelah revisi sama dengan 22.000 dikurang 4.500 dibagi 5 sama dengan 3.500. Jurnalnya beban depresiasi mesin 3.500 dan akumulasi depresiasi mesin 3.500. PT Rataska Rises membeli peralatan kantor pada tanggal 12 Mei dengan harga belinya Rp400.000 dan umur manfaatnya taksirannya adalah 5 tahun. Nilai sisanya adalah Rp55.000. Hitunglah depresiasi sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama. Depresiasi sama dengan harga peroleh dikurang nilai sisa per taksiran umur manfaat. Rp400.000 dikurang Rp52.000 per 5 sama dengan 345.000 per 5 sama dengan 69.000 per tahun yang sama. Dan nomor selanjutnya adalah dengan menggunakan metode saldo menurun berganda, susunlah skedul depresiasi sampai dengan akhir tahun dari 20 mesin yang dibeli pada 29 Maret seharga Rp60.000 per biji oleh PT Sido Ayu. Mesin-mesin ini memiliki taksiran umur manfaat 5 tahun dan nilai sisa Rp10.000 per biji. Tentukan nilai perubahan mesin dan nilai residunya. Jawabannya adalah
20 mesin harga perolehan berarti 20 dikali 60.000 sama dengan 1.200.000 rupiah. Dan nilai residunya dapat dihitung dengan 20 dikali 10.000 sama dengan 200.000. Dan kita akan menghitung tarifnya, yaitu tarif sama dengan 100% dibagi umur manfaat dikali 2. Jadi, sama dengan 100% dibagi 5 dikali 2 sama dengan 40%. Depresiasi tahun ke-1, yaitu harga perolehan dikali tarif, sama dengan 1.200.000 dikali 40% sama dengan 480.000 rupiah. Depresiasi disesuaikan dengan bulan, dengan dihitung 480.000 dikali 9 per 12 sama dengan 360.000. Kita akan menghitung nilai bukunya dengan rumus nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang depresiasi. Jadi 1.200.000 dikurang 360.000 sama dengan 840.000. Depresiasi tahun kedua sama dengan nilai buku dikali tarif, sama dengan 840.000 dikali 40% sama dengan 504.000. Depresiasi tahun ketiga yaitu nilai buku dikali tarif sama dengan 504.000 dikali 40% dikurang 200.600 dan nilai buku tahun ketiga yaitu harga perolehan dikurang depresiasi sama dengan 504.000 dikurang 201.600 sama dengan 302.400 rupiah. Contoh soal yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, hitunglah depresiasi untuk tahun kedua dari suatu aktiva tetap yang memiliki harga perolehan sama dengan 2.200.000, nilai sisa 200.000, dan taksiran umur manfaat 10 tahun. Aktiva ini dibeli pada tanggal 24 Desember. Tentukanlah tarif depresiasi per tahun. Nah, pertama kita hitung dulu tarif depresiasinya. Sama dengan N tambah 1 dibagi 2. Jadi, kita masukkan nilainya menjadi 10 buka kurung 10 tambah 1 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 10 buka kurung 11 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 110 dibagi 2 sama dengan 55. Angka pemecahan tahun kedua sama dengan 9 per 55. Dan dasar penyusutannya dapat diperoleh harga perolehan dikurang nilai residu sama dengan 2.200.000 rupiah dikurang 200 sama dengan 2 juta rupiah. Dan untuk depresiasi tahun kedua, 9 per 32 dikali 10 per 55 per 2 juta sama dengan 272.727 ribu rupiah. Tahun kedua, 3 per 12 dikali 9 per 55 dikali 2 juta sama dengan 81.818 rupiah. Dan depresiasi tahun kedua sama dengan 272.727 tambah 81.818 sama dengan 354.545 rupiah. Depresiasi replasemen perubahan estimasi. Perusahaan Peleton mendirikan bangunan dengan biaya sebesar 2.400.000 dan menempatinya mulai pada bulan Januari 1991. Diperkirakan pada waktu itu bahwa masa manfaat akan menjadi 40 tahun tanpa nilai sisa. Bangunan itu kemudian akan memiliki masa manfaat 25 tahun dari tanggal tersebut. Biaya atap lama adalah 180.000. Hitunglah A. Berapa jumlah depresiasi seharusnya dibebankan setiap tahunnya dari tahun 1991 sampai 2010. B. Apakah jurnal harus dibuat pada tahun 2011 untuk merekam penggantian atap? C. Buatlah jurnal pada bulan Januari 2011 untuk merekam revisi dalam estimasi manfaat bangunan jika perlu. D. Berapa jumlah penyusutan harus dibebankan untuk tahun 2011? Jawabannya yang A. 2.400.000 dibagi 40 sama dengan 60.000. Yang B. Akumulasi penyusutan bangunan
didebit 300.000 dan kas dikredit 300.000. C. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat saat perubahan estimasi terjadi. D. Bangunan didebit 2.400.000. Akumulasi penyusutan bangunan sampai tahun 2010 dikredit 1.200.000. Berarti 60.000 kali 20. Maka nilai buku bangunan akhir tahun 2010 1.200.000. Biaya penggantian atap 300.000. Nilai buku bangunan awal tahun 2011 1.500.000. Penyusutan atau periode setelah revisi umur estimasi sama dengan nilai buku bagi sisa umur. Sama dengan 1.500.000 dibagi 25 sama dengan 60.000. Penurunan nilai atau impairment. Berikut ini adalah informasi terkait dengan peralatan milik perusahaan Pujols pada tanggal 31 Desember 2010. Harga perolehan 9 juta, akumulasi penyusutan sampai saat ini 1 juta, nilai digunakan 7 juta, nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan 4.400.000. Asumsikan bahwa Pujols akan terus menggunakan aset ini di masa depan. Pada tanggal 31 Maret 2010, peralatan memiliki sisa masa manfaat 4 tahun. Instruksi A. Buatlah jurnal jika ada untuk mencatat penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2010. B. Buatlah jurnal untuk mencatat beban penyusutan untuk 2011. C. Jumlah terpulihkan peralatan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah 7.050.000. Buatlah jurnal jika ada yang diperlukan untuk mencatat kenaikan ini. Maka, jumlah peralatan ini pada tanggal 31 Desember 2010 adalah 8 juta. Karena 9 juta dikurang 1 juta sama dengan 8 juta. Pujols menetapkan bahwa jumlah terpulihkan untuk aset ini pada tanggal 31 Desember 2011 adalah 7 juta. A. Kerugian atas penurunan nilai 1 juta. Akumulasi penyusutan peralatan 1 juta. B. Beban penyusutan 7 juta per 4 tahun sama dengan 1.750.000. Akumulasi penyusutan peralatan 1.750.000. C. Jumlah tercatat sama dengan 7 juta dikurang 1.750.000 sama dengan 5.250.000. Jumlah terpulihkan sama dengan 7.050.000. D. Akumulasi penyusutan peralatan 1.800.000. Pemulihan rugi penurunan nilai 1.800.000. Soal selanjutnya, perusahaan C membeli sebuah mobil untuk alat transportasi direktur perusahaan pada tanggal 1 Mei 2019 dengan harga 60 juta rupiah dan tidak memiliki nilai residu. Masa manfaat mobil tersebut yaitu 5 tahun. Hitunglah beban depresiasinya. Jawabannya, beban depresiasi pada tahun 2019 sama dengan 60 juta rupiah dikurang 0 per 5 kali 7 per 12 sama dengan 7 juta rupiah. Karena pada tahun 2019 beban depresiasi dihitung sejak bulan Mei, maka nilai beban tersebut sama dengan beban setahun. Jadi dikalikan dengan jumlah bulan sejak pembelian aset dibagi 12. Jadi beban depresiasi pada tahun 2020 sampai dengan 2023 sama dengan 60 juta rupiah dikurang 0 per 5 sama dengan 12 juta rupiah. Beban depresiasi pada tahun 2024 sama dengan 60 juta rupiah dikurang 0 per 5 dikali 5 per 12 sama dengan 5 juta rupiah.